Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Di kota Jiuxiao, lentera di istana utama kota dihiasi dengan lampu, suasana bahagia. Di luar gerbang, tim penyambut Dongfang Tianxiu telah tiba di gerbang. Selama Sui Liuxiang dirawat dengan benar, ia dapat pergi dengan kursi sedan dan berani pergi ke kota Aoki untuk menyelesaikan upacara pernikahan dengan Dongfang Tianxiu. Tapi di kota Jiuxiao, di dalam istana airnya harum tetapi kacau dan kacau, dengan air mata di wajahnya, dan dia gila. Dia hanya ingin menemukan saudara lelakinya Yun. Baru pada saat itulah Sui Liuxiang tiba-tiba menyadari bahwa ternyata kepedulian dan pemahamannya terhadap Chu Xingyun sangat kurang. Ketika dia ingin menemukannya, dia bahkan tidak tahu di mana dia. Sementara ragu-ragu, pintu kamar didorong terbuka, dan Dongfang Tianxiu Tiking masuk dengan wajah di wajahnya. Berjalan sepanjang jalan ke Sui Liuxiang, Dongfang Tianxiu Tiking menyeringai dan berbisik, "Ada apa denganmu? Mengapa kamu tidak naik ke kursi sedan? Tanyakan saja jika kamu memiliki persyaratan. Tahukah kamu bahwa aku tidak akan pergi ke Taiwan?" Di hadapan Dongfang Tianxiu, hidung bukanlah hidung, mata bukanlah bisikan mata, dan airnya harum, ia buta, atau terpesona, bahkan ingin menikahi orang seperti itu. Meskipun itu hanya kesepakatan, itu adalah pasangan nominal, lagi pula, dia sama sekali tidak layak. Sejak saya bertemu Brother Yun, saya tahu bahwa setelah bertahun-tahun, Brother Yun tidak pernah mengkritiknya dengan keras, bahkan jika dia melakukan sesuatu tidak peduli seberapa jahat dan tidak tulusnya, Brother Yun hanya akan merusaknya, merawatnya, melindunginya, pegang dia. Kali ini, bahkan jika dia mengirim kop surat, bahkan jika dia akan menikahi Dongfang Tianxiu, Brother Yun tidak berbisik dan mengutuk, tetapi hanya menyiapkan mas kawinnya untuknya dalam keheningan, menyesal bahwa dia tidak bisa lagi menjaganya dan menemaninya. Gap, ini adalah celah. Tidak peduli apa yang dia lakukan salah, dia akan memaafkan dirinya sendiri, merawat dirinya dengan hati-hati, dan menjaga dirinya sendiri, tetapi dia terluka olehnya dengan cara yang paling kejam. Melihat hilangnya semangat Sui Liuxiang, Dongfang Tianxiu berkata dengan tidak sabar, "Cepat dan pakai gaunmu. Upacara pernikahan di sana akan segera dimulai. Apakah Anda tidak ingin menjadi kaisar kelima umat manusia?" Menghadapi ketidaksabaran Dongfang Tianxiu, bahkan dengan kata-kata yang mengancam, Sui Liuxiang tersenyum sedih, dan ekspresi wajahnya sangat sedih. Menggelengkan kepalanya perlahan, Sui Liuxiang tidak bisa menahan tangisnya lagi, terisak, "Alasan mengapa saya ingin menjadi kaisar besar umat manusia yang kelima adalah untuk berdiri bersamanya sebagai saudara yang layak bagi Yun." "Apa, kamu?" Dongfang Tianxiu membuka mulutnya dengan takjub ketika dia mendengar kata-kata Sui Liuxiang, dan dia tidak mengerti apa yang terjadi. Menggelengkan keputusasaan, Sui Liuxiang tertawa, tapi sekarang, saudara Yun telah meninggalkanku, bahkan jika dia menjadi kaisar, apa gunanya?" Menghadapi air yang harum, wajah Dongfang Tianxiu luar biasa, apakah kamu gila? Apakah kamu tidak tertarik pada posisi kaisar?" Dengan senyum pedih, Sui Liuxiang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kaisar Feng bukan yang dia inginkan, tapi satu hati." Berbicara tentang ini, Sui Liuxiang ingat dengan ganas, mengangkat kepalanya, dan menatap Dongfang Tianxiu dengan erat, "Ya. Anda harus tahu di mana Brother Yun sekarang, kan? Saya mohon Anda memberitahu saya, saudara Yun, di mana dia sekarang." Melihat Sui Liuxiang, yang sudah agak gila, mata Dongfang Tianxiu melebar dan dia berkata dengan marah, Kamu wanita, itu tidak masuk akal, jangan katakan padaku, sekarang kamu ingin menyesal, jangan menikahiku." Di antara air mata dan air mata, Sui Liuxiang tersedak oleh isak tangisnya, "Kali ini, saya salah. Saya hanya bekerja keras, tetapi saya lupa mengapa saya mulai. Tolong, beritahu saya di mana saudara Yun, tolong." Melihat tercengang pada Sui Liuxiang, Dongfang Tianxiu benar-benar marah. Begitu airnya harum, ia bertobat pada saat ini dan menolak untuk menikahinya. Itu akan memalukan baginya. Sekarang, di bawah naungan 4 kaisar besar, di semua kota besar umat manusia, lentera menyala, jamuan makan diadakan, dan 3 hari libur untuk merayakan perayaan pernikahan ini, yang dapat digambarkan sebagai perayaan universal. Sekarang, begitu Sui Liuxiang menolak untuk menikah dengannya, maka tidak hanya semua plotnya akan gagal, tetapi yang paling penting, ia juga akan menjadi lelucon abadi bagi semua umat manusia, yang dapat digambarkan sebagai rasa malu selama ribuan tahun. Jika Anda bisa, Dongfang Tianxiu tidak akan pernah sopan, ia hanya akan dengan malas memeluk gadis gila ini, langsung memeluknya di kursi sedan, dan dengan paksa membawanya kembali. Sangat disayangkan, Sui Liuxiang sekarang memiliki kekuatan tingkat kaisar, dan ada seorang kaisar yang sangat dingin di sekitarnya. Bahkan jika 3 kaisar lainnya berada di posisi yang sama, mereka masih tidak ingin memaksanya pergi. Di antara kesal, Dongfang Tianxiu meraung dengan marah, "Apakah kamu gila?
Kamu berjanji untuk menikah denganku, tapi sekarang kamu bertanya padaku di mana Chu Xingyun berada, dan aku tidak tahu apakah aku tidak tahu, bahkan jika aku tahu, aku tidak akan pernah memberitahumu. Dengan ragu-ragu menoleh, Sui Liuxiang menatap kaisar dingin yang ekstrim, dan berkata dengan menyedihkan, Tuan, tolong beritahu saya di mana Brother Yun sekarang, tolong. Dengan napas panjang, kaisar sangat dingin menggelengkan kepalanya dan berkata, tindakan keamanan Chu Xingyun selalu sangat baik, dan dia tidak akan tinggal di satu tempat. Mendengar kata-kata kaisar Extreme Cold, Sui Liuxiang menjadi semakin ketakutan. Dia tahu bahwa jika dia tidak dapat menemukan Chu Xingyun sesegera mungkin, maka dia dapat meninggalkan dunia Qiankun kapan saja dan meninggalkannya selamanya. Dalam kecemasan, mata Sui Liuxiang menyala dengan ganas, dan di antara langkah keras di bawah kakinya, tubuhnya naik ke udara dan melaju sampai ke arah teleportasi. Sekarang, mereka yang bisa tahu keberadaan Chu Xingyun. Yang lain tidak mudah ditemukan, tetapi Bai Bing, sebagai Akademi Nanming Academy saat ini, pasti berada di Akademi Nanming. Ini sama sekali tidak salah, dan Bai Bing, benar-benar menjaga tren Chu Xingyun kapan saja. Sepanjang jalan menuju Akademi Nanming, mereka menemukan bahwa seluruh sekolah berada dalam kekacauan, dan sepertinya sesuatu yang besar terjadi. Setelah sedikit penyelidikan, Sui Liuxiang mengetahui bahwa barusan Chu Xingyun secara brutal masuk secara paksa ke Akademi Nanming, menghancurkan ruang reinkarnasi Kaisar Tianyi, dan merampas harta Akademi Nanming. Sedangkan untuk Bai Bing, dia sama sekali tidak ada di sini. Seminggu yang lalu, dia menghilang dan tidak pernah muncul. Tidak hanya Bai Bing, tetapi seluruh tim kecil dengan Chu Xingyun pada intinya menghilang, dan tidak ada yang tahu di mana mereka berada. Dengan cemas, Sui Liuxiang berpikir cepat memilah petunjuk di otaknya. Sampai sekarang, mungkin ada 3 orang yang tersisa untuk mengetahui keberadaan Chu Xingyun. Salah satunya adalah Nangong Huayan secara alami, sementara 2 lainnya secara alami adalah saudara perempuan Chu Xingyun. Selama Anda dapat menemukan Brother Yun, dia dapat bertanya kepada siapapun, ini bukan masalah sama sekali, jadi. Sui Liuxiang bergegas ke arah keluarga Nangong untuk pertama kalinya. Faktanya, Extreme Cold Emperor sudah menceritakan semua yang terjadi hari itu adalah konspirasi melawannya dan Chu Xingyun. Ketika 5 kaisar besar bergandengan tangan dan meminta senjata ajaib, atau bahkan obat, untuk berurusan dengan seseorang, bahkan jika kaisar itu adalah kaisar, akan sulit untuk melarikan diri, belum lagi Chu Xingyun pada waktu itu. Dalam kekosongan langit, Sui Liuxiang langsung memasuki keluarga Nangong dan jatuh di depan bangunan kecil yang pernah dia kunjungi. Ketika dia datang terakhir kali, emosi Sui Liuxiang sangat marah, dan semua perhatiannya jatuh pada Chu Xingyun, jadi, dia mengabaikan pengamatan hal-hal di sekitarnya. Tapi sekarang, pada titik Emperor Extreme Cold, Sui Liuxiang hanya melihatnya sedikit, dan dia melihat terlalu banyak misteri. Peach Blossom Great Array, Enchanted Great Array, Soul Soul Bell, Hook Soul Fragrance, Grafik Ekstasi, Cermin Jiwa, Kin Control Jiwa, Soul Streamer. Sepanjang jalan, tentara kaisar membidik jiwa, dan dupa aliran air mendebarkan. Di bawah penargetan semacam ini, apalagi Chu Xingyun, bahkan jika kaisar menghormati dirinya sendiri, ia harus merekrutnya. Akhirnya, Sui Liuxiang datang ke bagan ekstasi, dan melihat bagan ekstasi tersebut. Puisi kecil yang hampir meledak pada saat itu, 2 garis darah dan air mata, mengalir di sudut matanya lagi. Pada waktu itu, dia hanya berpikir bahwa puisi ini ditulis untuk Nangong Huayan, tetapi semua pengaturan di sekitarnya telah menjelaskan bahwa pada saat itu, di mata Frater Yun, orang di depannya adalah wewangiannya. Dengan lembut membelai puisi kecil itu, air yang harum dan hati yang menangis dan usus hancur, sedih. Dulu laut sulit disiram, kecuali Wushan bukan awan. Ambil ulasan malas bunga semak kedua, jalur budidaya setengah marginal setengah pria marginal. Ya, jika saudara Yun adalah wanita serakah itu, bagaimana mungkin dia meninggalkan dunia roh yang sebenarnya, mempertaruhkan nyawanya 9 kematian, mengejarnya ke dunia surga dan bumi ini. Belum lagi, kepercayaan Sui Qianyu, Ye Qianhan, dan saudara Yun di dunia roh sejati, yang mana yang tidak jauh lebih baik daripada air dan wewangiannya. Jika bukan laut, akankah Yun hanya mencintainya sendirian? Terutama kalimat terakhir, sungguh, mengungkapkan pikiran saudara Yun. Ya, sepanjang jalan, saudara Yun selalu dikelilingi oleh wewangian, tetapi dia tidak pernah melihat ke belakang. Kenapa semua ini? Setengah dari itu karena saudara Yun akan berlatih, dan setengah lainnya, adalah karena satu-satunya saudara Yun yang sangat mencintai dia. Dengan menangis, Sui Liuxiang berkata dengan sedih, Kakak Yun. Di mana kamu? Kamu segera keluar. Kali ini, siang-siang salah, siang-siang tidak akan berani, kamu akan segera keluar. Dalam suara ratapan Sui Liuxiang, desahan panjang terdengar, dan sosok merah muda melayang dari jendela dan jatuh di depan Sui Liuxiang. Dia memutar kepalanya dengan keras dan melihat Nangong Huayan melayang dari jendela. Air mengalir deras dan meraih lengan Nangong Huayan, mata berlinang berkata, tolong katakan padaku, awan saudaraku, di mana dia sekarang?
Dengan senyum pahit, Nangong Huayan berkata, itu benar-benar orang yang kejam, mengapa Anda harus menemukannya? Tanpa henti, mendengar kata-kata Nangong Huayan, Sui Liuxiang tertegun untuk sementara waktu, dan kemudian menggelengkan kepalanya dengan keras, kamu tidak diizinkan untuk mengatakan hal-hal buruk tentang saudara Yun, dia bukan orang yang kejam. Dengan senyum pedih, Nangong Huayan membelai perut bagian bawahnya dan berkata dengan sedih, aku hamil dengan anaknya, tetapi meskipun begitu, hanya karena aku dijebak dan membiarkannya kehilanganmu, jadi, dalam hidupnya, saya tidak ingin melihat saya lagi. Mendengar kata-kata Nangong Huayan, Sui Liuxiang tidak bisa membantu tetapi tubuh bergetar-bergetar. Adegan seperti itu benar-benar akrab. Melihat Nangong Huayan yang menyedihkan, Sui Liuxiang sepertinya melihat Ye Qianhan yang kedua. Keduanya juga jatuh cinta pada saudara Yun, tetapi di hati saudara Yun, hanya dia yang tidak bisa mengakomodasi orang kedua. Melihat ekspresi menyedihkan dari Sui Liuxiang, Nangong Huayan tersenyum sedih, saya tidak tahu di mana dia sekarang, dia tidak akan melihat saya lagi, bagaimana dia bisa memberitahu saya keberadaannya. Setelah mengamati Nangong Huayan dari dekat dan memastikan bahwa apa yang dikatakannya bukan dusta, Sui Liuxiang berbalik dan segera pergi. Bagi Sui Liuxiang, setiap menit dan setiap detik sangat penting sekarang. Dia harus menemukan Brother Yun sesegera mungkin dan meninggalkannya bagaimanapun juga. Meskipun dia memiliki hal yang sangat menyedihkan dengan Nangong Huayan, itu bukan kesalahan saudara Yun, dia dijebak. Beberapa tahun yang lalu, karena dia bisa memaafkan semua yang terjadi antara saudara Yun dan Ye Qianhan. Setelah beberapa tahun, dia masih bisa memaafkan Yun Yun dan Nangong Huayan. Di hadapan cinta sejati, semua kesalahan bisa ditoleransi, maaf toh. Intinya, saudara Yun tidak pernah mengkhianati. Menyaksikan Sui Liuxiang pergi dengan cepat jauh, Nangong Huayan berkata dengan sedih, katakan padaku bahwa nama putranya adalah Churu King. Mendengar kata-kata Nangong Huayan, Sui Liuxiang tidak bisa menahan tubuhnya, dan wajahnya menunjukkan perasaan emosi. Anak dari Brother Yun dan Ye Qianhan, bernama Chu Wei, Brother Yun ingin memberitahunya dengan nama ini bahwa dia benar-benar tidak mengkhianati, semuanya terjadi secara tidak sengaja. Anak Nangong Huayan, bernama Chu King, tidak bernama oleh Brother Yun, tetapi dari Nangong Huayan. Melalui nama anak itu, Nangong Huayan mengungkapkan keluhannya terhadap saudara lelaki Yun, Chu Xingyun semacam itu memang sangat kejam. Tetapi tidak kejam, bagaimana Anda bisa penuh kasih sayang? Hal-hal emosional, menunjukkan belas kasihan di mana-mana, sebenarnya benar-benar tanpa ampun. Menggelengkan kepalanya, Sui Liuxiang mempercepat langkahnya, dan bergegas kembali ke Akademi Nanming, bergegas menuju majelis rendah Nanming sepanjang jalan. Di luar Departemen Utama Legion Api, Sui Liuxiang melaporkan nama itu, dan bertanya kepada dua wakil kepala Legion Api, Lailak dan Ding Ning. Sejujurnya, Sui Liuxiang mengetahui bahwa Chu Xingyun telah merawat bunga saudara perempuan 2 atau 3 tahun yang lalu. Sejujurnya, dia benar-benar merasa muak dengan kejadian itu. Baru saja, alasan mengapa dia lebih suka memohon untuk Nangong Huayan, dia tidak ingin mengemis untuk bunga saudara perempuan ini, hanya karena Sui Liuxiang tidak bisa menerima hal seperti itu. Dalam beberapa tahun terakhir, alasan mengapa Sui Liuxiang melihat Chu Xingyun setiap waktu sangat dingin, alasannya adalah sama sekali tidak ada cara untuk memberikan penjelasan yang masuk akal antara saudara Yun dan para saudari. Seorang lelaki normal, yang menghabiskan banyak uang untuk 2 gadis, membeli jas, memperbaiki 981 tembakan, dan membentuk pasukan eksklusif. Bukan hanya itu, beberapa waktu yang lalu, saudara Yun bahkan memberi para suster set lengkap 365 bintang api Kaisar Zutian. Itu sudah disebut harta karun klan kota. Dalam beberapa tahun terakhir, melalui mulut saudara perempuan Tintin dan Dangdang, Sui Liuxiang terlalu banyak mendengar tentang saudara Yun dan Renda di antara saudara perempuan. Sui Liuxiang bukan orang yang suka berspekulasi dengan jahat, tetapi bagaimanapun juga, dia tidak dapat menemukan alasan untuk membiarkan Brother Yun menghabiskan begitu baik dengan para sister tanpa saudara dan alasan. Sebenarnya, saudara Yun selalu begitu manis padanya. Seperti pepatah lama, tidak ada yang harus diperhatikan, jika itu pemerkosaan atau pencurian. Jelas, benar-benar ada sesuatu antara saudara Yun dan para suster. Kalau tidak, terakhir kali dia bertemu, dia hanya harus bersumpah bahwa dia tidak pernah jatuh cinta dengan saudara perempuan, dan dia akan memaafkannya, sehingga tidak akan ada buku perpisahan dan kontrak pernikahan dengan Dongfang Tianxiu. Namun, bahkan jika Sui Liuxiang begitu dianiaya, saudara Yun selalu menolak untuk bersumpah, artinya suatu kali, saudara Yun emosional tentang pasangan saudara perempuan ini. Pengkhianatan pada tubuh, Sui Liuxiang tampak sangat terbuka, meskipun hatinya masih sakit, tetapi dia bisa memaafkan. Tetapi pengkhianatan spiritual dan keterpurukan emosional, Sui Liuxiang tidak bisa menerimanya. Perasaan ini harus menjadi penjaga jangka panjang, jika Anda tidak peduli, saya akan beristirahat. Setelah menerima pemberitahuan itu, Sister Lailak mendengar bahwa istri Brother Chu meminta kunjungan di luar pintu, beraninya Anda memiliki kelalaian sekecil apapun. Sebagai seorang budak-budak, istri tuan juga tuan mereka.
Selama berlari, Lilac dan Ding Ning berlari sampai ke gerbang Flame Legion dan menundukkan kepala mereka. Budak Lilac, Ding Ning, temui nyonya. Melihat para sister di depan saya, Sui Liuxiang seperti sambaran petir, dan benar-benar membeku. Awalnya, Sui Liuxiang berpikir bahwa antara saudara Yun dan para suster tidak mungkin untuk menjelaskan dengan jelas. Namun, ketika dia melihat dengan matanya sendiri, seorang gadis yang tampak persis seperti dirinya sendiri, dan seorang gadis yang bersama saudara perempuannya Sui Qianyu, seolah-olah dicurahkan dari cetakan, berlari keluar dari gerbang. Semuanya punya jawaban. Melihat kosong pada para sister di depannya, pada saat ini, Sui Liuxiang hanya menyesalinya. Seharusnya tidak, benar-benar tidak boleh. Dia harus memberi saudara Yun kesempatan untuk menjelaskan, benar-benar harus. Mulai sekarang, ketika dia melihat bunga para suster dengan matanya sendiri, tidak perlu dijelaskan. Memang, saudara Yun tidak dapat menjamin bahwa di hadapan sepasang gadis ini, bagaimanapun juga ia tidak akan emosional sama sekali. Rumah cinta yang disebut Danwu, sepasang bunga saudara perempuan ini, terlihat seperti aroma air dan air ribuan bulan. Melihat ke belakang selama beberapa tahun terakhir, dia menolak untuk melihat saudara Yun bahkan di satu sisi. Saudara Yun penuh kelembutan, kemana dia harus pergi? Jelas, Brother Yun tahu bunga para suster dan menuangkan semua emosi mereka ke bunga para sister. Bukan karena saudara Yun jatuh cinta kepada mereka dan menyalahkannya, salahkan saja dia selama beberapa tahun terakhir, dan menolak untuk bertemu saudara Yunus. Dengan nafas gemetar, air mencium, kamu, kenapa kamu menyebut dirimu budak? Sambil menggelengkan kepalanya, Lilac menundukkan kepalanya, berlutut di tanah, dan berkata dengan tajam, Kakak Chu awalnya ingin mengenali kita sebagai saudara perempuan, tetapi kita... Mengangkat tangannya dengan keras, Sui Liuxiang berkata dengan suara yang dalam, saudari suster. Dengan cara itu, apakah tidak ada apa-apa antara Anda dan saudara Yun terjadi? Mendengar kata-kata Sui Liuxiang, Lilac dan Ding Ning berdiri pada saat yang sama dan menatap Sui Liuxiang dengan ekspresi marah. Awalnya, Lilac dan Ding Ning penuh dengan keluhan dan kemarahan. Bahkan jika itu adalah nyonyanya, dia dapat mempermalukan mereka secara sewenang-wenang, dan mereka tidak akan pernah menjawab. Tapi dia sangat menghina kakak Chu, itu pasti tidak akan berhasil. Tidak hanya Lilac dan Ding Ning, tetapi juga anggota Legiun Api di sekitarnya semua datang dengan wajah marah, dan resimen mengepung air dan wangi. Istrimu, itu tidak akan berhasil. Awalnya, Sister Lilac siap untuk menanggapi dengan marah, tetapi ketika mereka mendongak dan melihat wajah cantik Sui Liuxiang, mereka sekaligus bodoh. Berdiri berhadap-hadapan aroma air dan cengkeh, kecuali untuk pakaian yang berbeda, semuanya persis sama, seolah-olah menghadap bayangan cermin diri Anda. Bodoh menatap Sui Liuxiang untuk waktu yang lama. Akhirnya, Lilac dan Ding Ning saling melirik, dan setelah tersenyum pahit, keduanya akhirnya mengerti mengapa saudara Chu sangat mencintai mereka. Mereka mengambil nafas panjang dan menghadapi pertanyaan dari Sui Liuxiang, mereka harus menjawabnya. Penjelasan wacana sebenarnya tidak perlu, karena semuanya dapat dijelaskan, dan pemalsuan kebohongan sebenarnya tidak mengalami kesulitan. Namun, di dunia ini, bukan hanya melalui bahasa Anda dapat membuktikan bahwa Anda tidak bersalah. Dengan senyum masam, Lixiang dan Ding Ning mengulurkan tangan kanan mereka dan menggulung lengan baju mereka dengan lembut. Di depan Sui Liuxiang, dan semua prajurit Flame Legion, Lilac dan Ding Ning mengungkapkan dua tangan yang menggertak Frost Seychelles. Di mata semua orang, kedua lengan seputih salju menyala dengan titik merah. Pasir tokek. Melihat pasir gong di lengan Sister Lilac, Sui Liuxiang memejamkan mata karena kesakitan. Sekarang pasir di sana, kepolosan di antara mereka dan saudara Yun sudah pasti. Tapi siapa sih dia, mengunyah lidahnya. Sebagian besar berita yang diterima Sui Liuxiang datang dari Sister Ding Dang, melalui mulut mereka dia mengetahui tentang semua hal-hal kotor dari Brother Yun. Tetapi sekarang, fakta telah membuktikan bahwa antara Brother Yun dan Sister Lilac sama sekali tidak bersalah. Sekalipun saya sesekali memiliki perasaan terhadap Sister Lilac, adalah keliru jika memperlakukan Lilac sebagai wewangian, tetapi Sui Liuxiang dapat memastikan bahwa antara Brother Yun dan Lilac benar-benar tidak bersalah, dan tidak pernah melompati. Salah, ini salah. Tiba-tiba membuka matanya, Sui Liuxiang menatap Lilac di depannya. Mengapa Sister Ding Dang tidak pernah memberitahunya bahwa Lilac ini persis sama dengan dirinya? Jika Sister Ding Dang memberitahunya berita itu, bagaimana mungkin dia salah paham begitu dalam? Bagaimana dia bisa begitu tidak simpatik pada saudara Yun? Sui Liuxiang bukan orang yang sangat pintar, tapi, jika ada yang berpikir dia bodoh, aku khawatir itu bahkan lebih keterlaluan. Dengan 3000 tahun kenangan Ye Xuesang, Sui Liuxiang jauh lebih pintar dari orang biasa bahkan jika itu bodoh. Setelah sedikit analisis, Sui Liuxiang sampai pada jawabannya. Tentu saja, Sister Lilac telah dibeli oleh Dongfang Tianxiu dan telah menjadi anjing elang milik orang lain. Secara menggelikan, Sui Liuxiang mempercayai mereka dengan sepenuh hati dan menganggap mereka sebagai humerus, tetapi para saudari itu menoleh dan menjualnya dengan bersih.
Sekarang saya ingin berpikir, jika bukan karena saudara Dingdang untuk bekerja sama satu sama lain, bagaimana strategi Dongfang Tianxiu bisa begitu sukses? Sekarang saya ingin berpikir bahwa alasan mengapa saudara Yun begitu mudah jatuh ke dalam perangkap pada hari itu, dan tidak pernah ragu, saya takut bahwa akan ada saudara perempuan Dingdang yang berpartisipasi di dalamnya. Saya menghela nafas dengan gemetar dan membiarkan hal-hal lain pergi lebih dulu. Sekarang yang paling penting adalah menemukan keberadaan saudara Yun. Saudari Nadine tidak bisa lari, Anda dapat membersihkannya kapan saja. Tetapi begitu saudara Yun pergi, dia tidak akan pernah menemukannya lagi. Memikirkan hal itu, Sui Liuxiang berkata dengan suara yang dalam, Kakak Yun. Di mana dia sekarang? Bawa aku untuk segera menemuinya. Menghadapi perintah Sui Liuxiang, Lailak dan Dingning saling memandang dalam kebingungan, dan kemudian Lailak berkata, masalah saudara Chu tidak pernah memberitahu kami, bagaimana kita bisa tahu di mana dia sekarang. Setelah melihat Sui Liuxiang, Dingning berkata, bukankah itu hari ketika kau dan Dongfang Tianxiu menikah? Kurasa, dia harus bergegas ke kota Jiuxiao, atau kemana lagi. Mendengar kata-kata Dingning, mata Sui Liuxiang berbinar. Meskipun dia akan menikah dengan pria lain, apakah saudara Yun tidak akan peduli padanya? Bahkan jika dia ingin mengucapkan selamat tinggal, dia akhirnya harus bertemu sendiri. Memikirkan hal ini, Sui Liuxiang tidak mengatakan apa-apa, langsung naik ke udara, dan bergegas ke arah mengirimkan arai roh. Itu tidak mungkin salah, saudara Yun bahkan tidak bisa melihat sisi terakhir dan meninggalkan dunia. Bagaimanapun, saudara Yun pasti akan pergi ke kota Jiuxiao, dan dia akan. Kakak Yun, tunggu aku, Wewangyanmu, di sini. Kali ini, Wewangyan tidak akan pernah membuatmu marah lagi. Setelah meninggalkan susunan roh teleportasi, Sui Liuxiang tidak bisa peduli tentang dunia yang mengejutkan dan kehampaan, dan melaju ke arah penguasa kota. Terbang melintasi jalan arus berhenti dengan harum, menoleh, dan melihat ke satu arah. Seperti yang Anda lihat, di sisi gerbang istana utama kota, dipimpin oleh Bai Bing, termasuk Gumen, Yu Zai, Ye Ling. Seluruh tim kecil, kecuali Chu Xingyun, semua orang telah tiba. Yang paling menarik bagi Bai Bing adalah bahwa itu jauh. Sosok kurus putih dengan rambut putih berdiri di belakang 7 orang di Bai Bing, memandang dirinya sendiri dari kejauhan. Terlalu jauh, Sui Liuxiang tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, tapi aku tidak tahu mengapa, semacam keakraban yang tak tertandingi, perasaan masam di dalam hatinya, tetapi membuat matanya tanpa sadar menjadi kabur. Dalam desahan diam, sosok kurus, berambut putih berbalik diam-diam, terhuyung-huyung sepanjang jalan, dan berjalan ke arah yang berlawanan. Meskipun sangat akrab, Sui Liuxiang tidak ingin menghentikannya. Pada saat ini, rasa ingin tahunya telah berkurang. Pokoknya, pria kurus, berambut dengan rambut putih dan cara yang mengejutkan tidak mungkin saudara Yun. Ling Kong jatuh di depan Bai Bing, mata Sui Liuxiang dengan cepat mencari di antara kerumunan, berusaha mencari tahu sosok Yun. Sui Liuxiang dapat menjamin hidupnya. Dia merasakan kehadiran Brother Yun, dan bahkan merasa bahwa udara beriak di udara, napas Brother Yun. Tapi mengapa dia tidak bisa melihat saudara Yun? Di mana kamu bersembunyi? Dalam kilau yang terlihat, sosok kurus, berambut putih tersandung di sudut jalan dan menghilang. Sui Liuxiang memandang Bai Bing dan buru-buru berkata, mengapa kamu berhenti di sini, mengapa kamu tidak masuk? Dan, saudara Yun, di mana dia sekarang? Menghadapi pertanyaan dari Sui Liuxiang, Bai Bing berkata dengan bibir, siapakah kita, kualifikasi apa yang harus kita miliki untuk memasuki mansion kota yang megah? Dengan mencibir, Gumen maju selangkah tanpa marah, dan menatap dingin ke arah Sui Liuxiang, seperti kita, bidak-bidak kecil yang tidak memiliki identitas dan status, harus secara alami menunggu di pintu. Bukankah ini milikmu? Beri saran. Kata-kata Gumen baru saja jatuh, dan Ye Ling berkata dengan kesal, bahkan saudara Chu diblokir di luar pintu, tidak diizinkan masuk, belum lagi kami, saya benar-benar tidak tahu apa yang disukai saudara Chu, apakah Anda pantas mendapatkannya? Menggelengkan kepalanya kesakitan, Sui Liuxiang berkata, tolong, beritahu saya tentang hal-hal lain. Cepat dan beritahu saya di mana Brother Yun sekarang, cepatlah. Dengan bibir menghina, Bai Bing berkata, apakah matamu buta? Bukankah dia hanya? Selama pidatonya, Bai Bing berbalik dan menunjuk ke posisi di belakangnya, tetapi saat berikutnya, Bai Bing tertegun, aku tidak tahu kapan Chu Xingyun menghilang. Dengan senyum pahit, Bai Bing akhirnya ingat. Pada saat ini, Chu Xingyun berada di bawah pengaruh Dapo Jie, tetapi Kaisar Zun Realem, dia datang dan pergi, bagaimana dia bisa merasakannya? Melihat posisi jari Bai Bing, tubuh Sui Liuxiang bergetar hebat pusing, dan dalam sekejap dia memikirkan banyak-banyak. Baru saja, meskipun jauh, dia benar-benar merasakan napas Brother Yun, tapi dia, bagaimana mungkin dia? Dengan mata berkaca-kaca menatap Bai Bing, Sui Liuxiang berkata tidak. Tidak mungkin seperti ini, saudara Yun, bagaimana bisa seperti itu? Mendengar kata-kata Sui Liuxiang, Bai Bing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin, apa yang kamu lakukan sendiri, tidakkah kamu tahu itu sendiri?
Seorang pria yang sangat mencintaimu terluka olehmu seperti itu. Malam putih, tidak apakah ini hal yang wajar? Tuhan, mendengar kata-kata Bai Bing, air mengalir ke air mata. Terlepas dari mengambil langkah, dia bergegas ke arah hilangnya Chu Xingyun. Sangat disayangkan bahwa tidak peduli bagaimana dia menemukannya, dia tidak akan pernah bisa menemukannya lagi. Rambut putih itu adalah perubahan yang sangat besar. Setelah setengah jam, Sui Liuxiang kehilangan jiwanya dan kembali ke istana utama. Menonton Sui Liuxiang berjalan ke ruang tamu seperti orang mati berjalan, Bai Bing menghela nafas panjang. Dengan tanpa sadar berkata, untuk mempersiapkan Anda untuk mahar, untuk membuat Anda menikah, tampaknya kurang lusuh. Brother Chu menghancurkan fondasinya sendiri, memotong masa depan, menguras darah halus seluruh tubuh, dan memurnikan 18 patung es cinta. Mengangkat bahu, Bai Bing melanjutkan, pada akhirnya, Brother Chu berhasil, dan Anda seharusnya telah menerima cinta patung es. Anda mungkin tidak tahu bahwa cinta rune cinta harus dikutip oleh cinta sejati pamungkas sebelum dapat diolah. Berhasil. Berhenti bicara tolong, berhenti bicara. Mendengarkan kata-kata Bai Bing, Sui Liuxiang sedih dan tidak berhasil. Jangan katakan. Mengapa tidak mengatakannya? Melihat Sui Liuxiang dengan getir, Bai Bing berkata dengan marah, dan Fan, cinta saudara Chu untukmu memiliki sedikit cacat. Rune cinta yang sangat besar itu tidak akan pernah berhasil disempurnakan, tetapi bagaimana Anda melakukannya? Begitu langit meratap, Sui Liuxiang memejamkan mata karena kesakitan. Putus asa, kejam, cemburu, curiga. Dia tampaknya telah melakukan semua kesalahan yang seharusnya tidak dilakukan. Bagaimana dia bisa mendapatkan cinta sejati dari Brother Yun? Menggelengkan kepalanya, meskipun masih penuh dengan keluhan dan keluhan, Bai Bing tahu bahwa Chu Xingyun tidak menyalahkan Sui Liuxiang. Menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, Bai Bing mengeluarkan sebuah kotak dari tangannya dan dengan lembut meletakkannya di depan Sui Liuxiang. Ini adalah Brother Chu, mas kawin kedua untukmu, dan perpisahan terakhir yang dia berikan padamu surat. Mendengar kata-kata Bai Bing, tangan yang cepat dan harum meraih kotak itu. Membuka tutupnya, 7 tulang jiwa berwarna-warni tiba-tiba muncul di depan semua orang. Melihat 7 tulang jiwa yang berwarna-warni, semua orang terpana. Ternyata Chu Xingyun masuk ke ruang reinkarnasi dengan putus asa, hanya untuk mengambil bayi ini. 7 tulang jiwa berwarna-warni, setara dengan 7 tentara kekaisaran. Meskipun tidak ada aturan dan kekuatan magis yang unik untuk tentara kekaisaran, ketika 7 tulang jiwa ini bertata, itu setara dengan mengumpulkan 7 tentara kekaisaran bersamamu. Karunia ini benar-benar terlalu berharga. Dengan 7 tulang jiwa yang berwarna-warni ini, Sui Liuxiang sudah tidak terkalahkan di ranah kaisar. Begitu dia bisa menjadi kaisar, dia akan menjadi kaisar kedua umat manusia. Menghadapi bayi yang begitu berharga, Sui Liuxiang tidak peduli sama sekali, dan menarik batu jiwa yang berwarna-warni ke samping, seolah menarik beberapa batu yang rusak. Pada saat ini, semuanya telah kehilangan artinya bagi Sui Liuxiang. Jika Anda tidak bisa bersama saudara Yun, bahkan jika Anda mencapai Kaisar Zun, dan Kaisar Tian Kaisar, apa gunanya? Selama saudara Yun bisa memaafkannya dan kembali ke sisinya, Sui Liuxiang lebih suka menyerahkan segalanya dan kembali ke gadis kuning yang bodoh itu. Membuka amplop itu, Mizohu menggigil dan mengeluarkan kop surat itu. Melihat sekeliling, kop surat itu jarang, dengan beberapa baris tertulis. Wu Yan mengucapkan selamat tinggal padamu. Saya pikir saya mengalami musim terdingin. Resep panjang yang Anda inginkan. Harapan Xing Yidou hidup dan mati. Anda dikatakan sebagai Yong Jue. Aku telah meninggalkan duniamu selamanya. Dengan King Chang Jue. Saudara Yun. Saudara Yun. Dalam ratapan sedih, Sui Liuxiang hanya merasa bahwa hatinya benar-benar hancur. Seteguk darah cerah keluar dari mulutnya dengan keras, dan di depan matanya, air mengalir turun dan mengalir kembali. Ketika Sui Liuxiang bangun lagi, sudah 3 hari kemudian. Pernikahan Sui Liuxiang dan Dongfang Tianxiu, bagaimanapun, gagal diadakan dan menjadi lelucon. Baru saja bangun dari koma, Sui Liuxiang segera mencari kakaknya Yun. Bahkan jika Bai Bing memberitahunya bahwa Chu Xingyun meninggalkan dunia Qiankun dan memasuki jalan kuno langit berbintang, dia tidak bisa menghentikan langkah kaki Sui Liuxiang. Pada saat itu, karena Brother Yun dapat mengambil risiko 9 kematian, ikuti dia untuk datang ke dunia ini. Sekarang, dia juga bisa mengambil risiko 9 kematian dan mengikuti saudaranya Chu untuk kembali ke benua yang sebenarnya. Pada saat ini, Sui Liuxiang telah berpikir sangat jernih, mengerti. Jika, di dunianya, Yun sudah pergi, maka bahkan jika dia masih hidup, dia hanya mati berjalan. Yang disebut Kaisar Tahta, yang disebut kekuatan dan kekayaan, tetapi tidak lebih dari awan asap tanpa kehadiran saudara Yun, semua ini tidak ada artinya. Mengorganisir koper, Sui Liuxiang mengucapkan selamat tinggal kepada semua teman-temannya, dan memulai susunan roh teleportasi. Pokoknya, dia ingin menemukan saudara lelakinya Yun dan cinta sejatinya. Menghadapi aroma air yang bandel, meskipun semua orang membujuk berulang kali, tetapi dia tidak bisa mendengar sepatah kata pun. Melihat bahwa Sui Liuxiang akan melakukan perjalanan, pada saat inilah berita mengejutkan datang dari depan.
Hanya seminggu yang lalu, 18 dewa dari klan iblis, memimpin klan perang 18 dari klan iblis, menyapu gunung iblis, benar-benar menghancurkan klan iblis, dan membunuh klan iblis tanpa anjing. Pada saat ini, tidak ada setan di seluruh alam semesta. Dalam pertempuran ini, meskipun kerusakan klan iblis juga sangat hebat, 2 dari 18 klan benar-benar hancur, tetapi pada akhirnya, klan iblis memenangkan kemenangan terakhir. Setelah benar-benar memusnahkan balap iblis dari dunia ini, tadi malam, balap iblis mengirimkan balap badak, balap hippo, dan balap perang gajah, masing-masing dengan 1 juta tentara iblis, dan bahkan 18 kota ras manusia, dan kota-kota utara. Di hadapan badak, kuda Nil, dan gajah perang, termasuk ledakan panah emas tajam, dan panah iblis, semua senjata jarak jauh manusia telah sepenuhnya kehilangan efeknya. 3 suku perang utama ini semuanya berkulit tebal, dan senjata jarak jauh apapun tidak dapat menembus kulit tebal mereka, bahkan ledakan panah emas dan panah iblis yang tajam, ditembak pada 3 suku perang utama ini, itu sama dengan menggelitik. Di bawah keputusasaan, umat manusia harus bertarung dengan 3 klan iblis dalam pertempuran jarak dekat. Namun, ketika ribuan badak, kuda Nil, dan gajah perang berbaris dan bergegas bolak-balik, para biarawan dari umat manusia sama seperti ayam dan anjing dari ayam asli, dan mereka akan runtuh dengan 1 sentuhan tombol. Sepanjang malam, manusia kehilangan 18 kota berturut-turut dan menewaskan lebih dari 20 juta tentara, sementara hilangnya klan iblis hanya sekitar 30.000, yang hampir dapat diabaikan. Di bawah Perang Dunia I, meskipun 3 juta pejuang dari klan badak, hippo, dan gajah perang sudah terluka, tetapi cedera semacam ini tidak cukup untuk membunuh mereka. Di bulan itu, ia hidup kembali. Terlebih lagi, meskipun ketiga ras utama ini semuanya adalah suku perang, dalam peringkat klan iblis, status mereka sangat rendah, bahkan tidak 1 dari 9 klan iblis. Meskipun dalam pertempuran melawan klan iblis, 2 klan iblis besar hancur total, dan meninggalkan jajaran 18 klan iblis dari klan iblis secara langsung, tetapi secara alami klan baru ditambahkan. Menurut informasi di depan, masih ada 18 suku utama klan iblis. Di antara mereka, yang terendah adalah iblis, iblis adalah suku perang, perang adalah bangsawan, bangsawan adalah kerajaan, dan kerajaan adalah kerajaan. Menurut kelas, 6 kelompok etnis utama, babi, kuda, sapi, domba, rusa, dan serigala. 3 suku perang utama, suku badak, suku kuda Nil, dan suku gajah perang. 3 bangsawan, buaya raksasa, ular sanca raksasa, kera raksasa. 3 keluarga kerajaan, harimau, singa, dan beruang. 3 keluarga kerajaan, Griffon, Gosok dan Golden Eagle. Hanya 3 suku perang utama yang diberangkatkan, dan suku-suku iblis pergi ke kota manusia ke-18. Namun, harus diketahui bahwa ketiga suku perang utama ini semuanya adalah suku iblis herbivora, dan kekuatan tempur mereka hanya di atas 6 suku besar. Dibandingkan dengan 6 kelompok etnis besar, 3 suku perang utama lebih tebal dan lebih tebal, tetapi ketika datang ke agresivitas dan agresivitas, mereka jauh lebih buruk daripada 9 bangsawan karnivora. Dengan pemusnahan setan, umat manusia telah memasuki periode kehidupan dan kematian yang paling kritis. Jika itu bukan 9 bangsawan dari klan iblis, dan kerusakannya terlalu besar dalam pertempuran untuk mengalahkan klan iblis, begitu 18 klan iblis ditekan pada saat yang sama, umat manusia akan terhanyut secara instan dan sepenuhnya musnah. Namun, bahkan jika tidak ada 9 dewa dari klan iblis, dengan bantuan dari 3 klan perang utama, tampaknya ada kemungkinan menggulingkan klan manusia. Ksatria klan manusia tidak memiliki kemampuan untuk membunuh badak, kuda Nil, dan gajah perang. Awalnya, Sui Liuxiang telah memutuskan, tidak ada yang bisa menghentikannya jika dia ingin menemukan Chu Xingyun. Tetapi dalam menghadapi perubahan drastis seperti itu, bagaimana bisa Sui Liuxiang pergi? Pada titik persimpangan kelangsungan hidup kritis umat manusia, Sui Liuxiang tidak bisa pergi lagi. Melihat ketidakberdayaan Sui Liuxiang yang masih tersisa, Bai Bing menghela nafas tanpa sadar dan berkata, sebenarnya, Anda tidak perlu terburu-buru untuk menemukannya. Brother Chu berkata ia akan mencoba memperbaiki jalan singkong kuno, begitu ia dapat jika Anda berhasil, maka Anda dapat menemuinya kapan saja, dan Anda tidak perlu terburu-buru saat ini. Buruk memandang lingkaran teleportasi, meskipun Sui Liuxiang ingin melepaskan segalanya, segera merangsang lingkaran teleportasi untuk menemukan kakaknya Yun. Tapi dia baik hati. Setelah dia menyingkirkan taktik Bing Xin yang tidak simpatik, string cinta berlanjut. Bagaimana dia bisa mengabaikan keselamatan miliaran orang di dunia dan pergi pada saat yang kritis? Sui Liuxiang sangat jelas bahwa begitu dia pergi pada saat seperti itu pasti akan menjadi pukulan besar bagi para prajurit ras manusia. Bayangkan bahwa bahkan Panglima Pasukan, Jenderal Umum yang menembak serigala, dan Jenderal yang menembak Sirius terlepas dari melarikan diri, siapa yang memiliki kepercayaan diri dan keberanian untuk melawan invasi iblis? Akan berani para prajurit, para jenderal telah melarikan diri, jadi bagaimana tentara dapat memiliki keberanian untuk melawan tentara klan iblis yang hampir tak terkalahkan? Mengambil napas panjang, mata Sui Liuxiang menjadi lebih kencang dari sebelumnya. Bagaimanapun, dia tidak bisa pergi pada saat yang kritis.
Jika, sebagai akibatnya, Anda tidak dapat menjadi tergantung dengan Brother Yun, maka, dia membalasnya dengan semua air matanya, semua kesepiannya, semua cintanya. Bagaimanapun, dalam hidup ini, bahkan jika dia tidak bisa bersama Yun Yun, seluruh tubuhnya dan seluruh hatinya adalah milik Yun Yun. Seperti yang dikatakan saudara Yun pada hari yang sama, jika kedua perasaan itu panjang, bagaimana mungkin mereka akan mati? Setelah membuat keputusan, Sui Liuxiang dengan tegas berkata, Anda tidak perlu membujuk saya lagi. Saat ini, saya tidak bisa pergi. Untuk seluruh umat manusia, saya memiliki Sui Liuxiang, saya khawatir saya akan mengecewakan saudara Yun. Selama pidatonya, Sui Liuxiang berbalik dan berjalan menjauh dari susunan roh teleportasi dan berjalan menuju kota Jiuxiao, istana utama. Tentara iblis berada di bawah tekanan. Sebagai kepala sekolah akademi menembak serigala dan sebagai komandan 20 juta pasukan pertahanan udara, hanya Sui Liuxiang yang wangi yang mati, dan tidak ada jenderal yang melarikan diri. Melihat Sui Liuxiang melayang pergi, Bai Bing dan Gu Men saling melirik, lalu saling mematahkan gigi, mengejar di belakang Sui Liuxiang, dan melarikan diri sepanjang jalan. Bagaimanapun, Sui Liuxiang mungkin bukan istri yang berkualitas. Tetapi dalam menghadapi keselamatan seluruh umat manusia, ia jelas seorang jenderal yang memenuhi syarat dan seorang marsal agung yang kompeten. Di depan benar dan salah, Sui Liuxiang tidak pernah melakukan kesalahan. Oleh karena itu, 7 orang Bai Bing siap untuk mematuhi instruksi Chu Xingyun, dan juga mematuhi hati mereka sendiri, pergi keluar semua, menambah air dan aroma, melindungi dunia surga dan bumi, dan melindungi umat manusia. Melihat sosok sekelompok orang yang pergi, Extreme Cold Emperor menunjukkan senyum puas. Setelah kejadian ini, muridnya yang paling dicintai akhirnya tumbuh. Jalan kuno langit berbintang, keheningan sangat. Mengontrol Taiksu yang menggigit piton roh, Chu Xingyun mengangkang satu demi satu bintang, berbaris menuju dunia spiritual yang jauh. Melangkah jauh, saya tidak tahu seberapa jauh saya berjalan. Chu Cuyun akhirnya berhenti di sebuah planet besar yang 2 kali ukuran dunia. Di atas bintang ini, badai dahsyat menyapu dunia, dan tidak cocok untuk tempat tinggal manusia, bahkan untuk makhluk hidup, untuk bertahan di sini. Jika dia bisa memilih, Chu Xingyun lebih suka memilih bintang lain untuk menetap dan membangun arai teleportasi. Sangat disayangkan bahwa jika Anda pergi lebih jauh ke langit kuno langit berbintang, Anda tidak akan merasakan bahwa ruang arai teleportasi utama telah berfluktuasi di dunia Qiankun. Bahkan jika arai teleportasi didirikan, ia tidak akan dapat memicu arai besar untuk melakukan transmisi lintas galaksi. Dengan badai yang kuat, Chu Xingyun dengan cepat menemukan lembah raksasa yang dikelilingi oleh pegunungan. Dikelilingi oleh pegunungan, meskipun ada angin di lembah, angin tidak kuat, selama kekuatannya mencapai di atas yin dan yang, Anda dapat tinggal di sini dengan aman. Menarik keluar lubang-lubang hitam, Chu Xingyun mulai menggali di dinding batu keras di pegunungan, dan segera sebuah gua besar dengan diameter ratusan meter digali. Di tengah-tengah gua, Chu Xingyun mengeluarkan arai roh telemetering dengan diameter 10 meter dan memasangnya di tengah-tengah gua. Setelah serangkaian debugging, Chu Xingyun membuka arai roh teleportasi dan menghilang ke dalam gua. Cahaya putih menyala, dan ketika Chu Xingyun muncul lagi, dia sudah muncul di dunia jurang, dunia iblis besar yang bisa menampung 1 miliar orang. Setelah mengkonfirmasi bahwa arai besar itu normal dan beroperasi penuh, Chu Xingyun memasuki arai roh teleportasi lagi, kembali ke gua, dan mulai mendebak arai untuk terhubung ke titik teleportasi berikutnya. Terakhir kali, dalam Void Storm yang dihadapi oleh Chu Xingyun, banyak bintang di mana titik teleportasi telah dihancurkan dan dirusak dalam Void Storm. Oleh karena itu, untuk memperbaiki jalan singkong kuno, Chu Xingyun harus menggunakan arai semangat teleportasi 18 ini untuk memecah jalan singkong kuno menjadi beberapa bagian dan menghubungkan kembali mereka. Selama eksplorasi, Chu Xingyun dengan cepat merasakan lokasi arai teleportasi berikutnya, mencari, menemukan, menghubungkan, telah sibuk sepanjang hari, dan akhirnya Chu Xingyun menyelesaikan semua pekerjaan. Titik koneksi berikutnya selesai. Kalau saja Chu Xingyun sendirian, dia tidak bisa melakukan pekerjaan seperti itu. Bahkan jika dia tetap berada di ranah Kaisar Zun pada saat ini, bahkan jika dia fasih dalam hukum sistem ruang, dia masih tidak bisa melakukannya. Namun, ada King of Space, yang terlalu tanpa roh piton, dan semuanya tidak menjadi masalah. Meskipun Taiksu Ling Piton tidak terbiasa dengan dan memahami arai roh teleportasi, secara kasar dapat menilai efek dan fungsi arai roh teleportasi melalui fluktuasi energi dari arai roh teleportasi. Oleh karena itu, dengan bantuan Taiksu Devouring Piton, semuanya berjalan dengan sangat lancar, satu persatu situs transmisi diperbaiki satu demi satu. Seminggu kemudian, Chu Xingyun awalnya membutuhkan 1 tahun untuk melintasi jarak. Di bawah teleportasi dari arai teleportasi, butuh 1 minggu untuk menyelesaikan. Sejauh ini, 18 roh teleportasi yang tersisa yang ditinggalkan oleh Kaisar Tianyi hanya menggunakan 3. Dalam waktu seminggu, tubuh cerukan Chu Xingyun akhirnya pulih, meskipun dia masih penuh dengan rambut putih, tapi setidaknya, itu tidak lagi digambarkan sebagai kering.
Dalam penampilannya, Chu Xingyun mengembalikan mantan Feng Shen Junlang, zuhur yang luar biasa, tetapi trauma batin, pada kenyataannya, tidak banyak berubah. Setelah seminggu yang sibuk, Chu Xingyun harus berhenti sementara dan beristirahat dengan baik. Meskipun dapat didukung secara fisik, itu benar-benar tak tertahankan mental dan spiritual. Setelah istirahat singkat, Chu Xingyun memulihkan kekuatan mentalnya, tetapi kelemahan dalam jiwanya membuatnya tidak dapat melanjutkan di jalan segera. Dengan napas panjang, Chu Xingyun memasuki ruang reinkarnasi. Dibandingkan dengan lingkungan kejam dunia luar, ruang reinkarnasi hanyalah surga. Memasuki ruang reinkarnasi, Chu Xingyun melihat buku surga reinkarnasi pada pandangan pertama. Awalnya, Chu Xingyun tidak mengharapkan samsara ini, tetapi kali ini, ketika Chu Xingyun melihat ke arah samsara secara tidak sadar, ia tiba-tiba menyadari masalah. Pada saat ini, meskipun hanya sementara ia memang realem kaisar, artinya, dua halaman terakhir, yaitu, dua halaman yang sesuai dengan realem kaisar dan realem kaisar, harus terbuka. Di antara pikirannya, Chu Xingyun datang ke reinkarnasi Tiansu. Setelah menarik napas panjang, Chu Xingyun dengan ragu-ragu mengulurkan tangannya dan dengan lembut membalik di antara halaman-halaman buku surgawi reinkarnasi, dan itu berbalik sebagai tanggapan. Ketika halaman-halaman buku dibuka, nyala api yang tak berujung keluar mengamuk. Melihat sekeliling, pedang Crimson, seperti burung phoenix membentangkan sayapnya, muncul di depannya. Dengan lembut menjangkau, Chu Xingyun mengambil pedang merah phoenix. Itu benar, benar sekali. Dalam gambar yang dilihat Chu Xingyun hari itu, Kaisar Tianyi dan Kaisar Langit Xuanming, dan Kaisar Langit Baihu menggunakan pedang phoenix ini. Dengan nafas gemetar, Chu Xingyun dengan lembut menempatkan pedang phoenix pada platform batu di sebelahnya, dan kemudian membalik halaman samsara Tiansu lagi, dan memasuki halaman terakhir samsara Tiansu. Halaman-halaman berubah, cahaya warna-warni bersinar dengan hebat. Melihat itu, di halaman terakhir buku reinkarnasi, ada 7 tulang jiwa berwarna-warni. Yang paling mengejutkan Chu Xingyun adalah bahwa 7 tulang jiwa berwarna-warni ini tidak persis sama dengan 7 tulang jiwa berwarna-warni yang dia berikan kepada Sui Liuxiang, mereka bahkan dapat dikatakan sangat berbeda. 7 tulang jiwa berwarna-warni yang diberikan kepada Sui Liuxiang, meskipun mereka juga tulang jiwa berwarna-warni, terlalu banyak ukurannya. Pada saat ini, tulang jiwa berwarna-warni Chu Xingyun dapat dipecah menjadi 10 tulang jiwa warna-warni biasa dengan secara acak mengambil satu. Jika tulang jiwa berwarna-warni dari Sui Liuxiang adalah tulang jiwa berwarna-warni kelas 1, maka pada saat ini, 7 tulang jiwa berwarna-warni di depan Chu Xingyun setidaknya 9 tingkat, bahkan 99 tingkat, tak terbatas hampir selesai. Menggelengkan kepalanya dalam kekaguman ini, adalah dasar dari veteran Tiandi. Sekarang tampaknya tidak heran keempat kaisar lainnya hanya dapat menggunakan tulang jiwa emas. Alasannya sangat sederhana, semua tulang jiwa berwarna telah digabung menjadi 7 tulang jiwa berwarna ini oleh Di Tianyi. Lebih dari 10 juta tahun, 7 tulang jiwa yang berwarna-warni ini telah menjadi 7 tulang jiwa yang berwarna-warni di depannya, sangat dekat dengan bentuk sempurna. Chu Xingyun mengeluarkan 7 tulang jiwa berwarna-warni. Untuk berhasil memperbaiki jalan kuno langit berbintang ini, Chu Xingyun tahu bahwa perlu baginya untuk menanamkan 7 tulang jiwa berwarna-warni ini ke dalam 7 cakra. Adapun kekalahan Kaisar Tianyi, Chu Xingyun tidak peduli sekarang, bagaimana dengan kematian? Bagaimana dengan penghancuran bentuk dan roh? Bagaimanapun, dia terus hidup, dan itu tidak masuk akal. Menggelengkan kepalanya dan mendesah, Chu Xingyun hanya berpikir malas, dan langsung mengganti 7 tulang jiwa emas dengan 7 tulang jiwa berwarna-warni itu. Dengan tulang jiwa berwarna-warni yang tertanam di cakra dan pedang seni bela diri, 7 belati yang diatur dalam bentuk biduk, satu demi satu, terdengar bunyi dentang yang sengit. Suara setiap kali tulang jiwa berwarna-warni bertatakan, sebuah bintang menyala. Tiansu, Tianxuan, Tianji, Tianquan, Yu Heng, Kai Yang, Yao Guang. Ketika Chu Xingyun menanamkan tulang jiwa berwarna-warni terakhir di cakra, 7 cahaya bintang pada pedang seni bela diri menyala pada saat yang sama, bersinar dengan cahaya berwarna-warni, indah dan luar biasa. Selama pengamatan, Chu Xingyun tiba-tiba menemukan bahwa di persimpangan gagang pedang dan penjaga tangan pedang rohnya, api merah naik perlahan. Kerutan, keraguan Chu Xingyun, dari mana datangnya nyala merah ini? Pada saat ini, darah tubuh Chu Xingyun telah digantikan oleh aliran darah Phoenix ungu, dan warna nyala api juga telah berubah dari merah tua menjadi emas ungu. Tapi apa yang terjadi pada api merah di persimpangan gagang pedang dan penjaga tangan seni bela diri ini? Mencurigai menutupi masa lalu, saat berikutnya. Chu Xingyun tidak bisa menahan senyum pahit. Kelompok api ini ternyata adalah api yang melahap. Jelas, setelah mendapatkan perawan Nangong Huayan, Yuan Yin, Chu Xingyun mendapatkan api menelan Nangong Huayan. Secara umum, bahkan api dibagi menjadi yin dan yang, seperti nyala api matahari yang sebenarnya, nyala api nyala. Tetapi di antara ratusan juta api di dunia, hanya ada satu jenis nyala, yang tidak membedakan antara yin dan yang, atau yin dan yang. Jenis api ini adalah api melahap.
Menggelengkan kepalanya tak berdaya, Chu Xingyun tersenyum pahit. Berganti menjadi orang lain, yang memiliki api yang menelan ini, dan saya tidak tahu bagaimana rasanya menjadi bahagia. Tapi Chu Xingyun adalah pengecualian baginya, api yang menghanguskan tidak ada artinya. Jika Anda ingin mempraktikkan api menelan ini, maka ketika api menelan terus tumbuh, api suci nirwananya akan ditelan. Yang disebut dua harimau dalam satu gunung tidak dapat ditoleransi, tidak mungkin bagi seseorang untuk memiliki energi api lain sementara memiliki api untuk dikonsumsi. Namun, saat ini, semua ini adalah masalah kecil asalkan diabaikan. Setelah menanamkan tulang jiwa berwarna-warni, Chu Xingyun meninggalkan ruang reinkarnasi dan memasuki dunia kosong. Alasan untuk berhenti di sini bukan hanya karena Chu Xingyun lelah, tetapi juga karena jalan di depan rusak. Mengontrol Taiksu Devouring Spirit Python, Chu Xingyun berkeliaran di kekosongan, mencari bintang-bintang baru yang cocok untuk membangun susunan teleportasi, dan melanjutkan jalan kuno langit berbintang yang rusak. Pada minggu berikutnya, Chu Xingyun bergegas, sambil melanjutkan 3 breakpoint, ia juga mengubah lokasi mereka berdua. Tidak perlu dikatakan tentang breakpoints baru yang mengikuti, seperti untuk mengubah lokasi situs itu karena bintang-bintang di mana dua situs tersebut berada memiliki umur yang panjang. Saya tidak tahu badai kehancuran mana yang akan benar-benar hancur. Oleh karena itu, dengan bantuan Taiksu Devouring Spirit Python, Chu Xingyun memindahkan susunan teleportasi ke bintang yang lebih kuat dan berumur panjang. Menurut Taiksu Link Python, dengan cara ini, seluruh jalan kuno langit berbintang, setidaknya selama 1 miliar tahun, selama itu bukan kehancuran buatan manusia tidak ada kemungkinan terputus. Terburu-buru selama 2 minggu berturut-turut, akhirnya, Chu Xingyun mencapai pinggiran dunia roh sejati. Selama breakpoint terakhir berhasil diperbaiki, hingga 3 hari ia dapat berhasil memperbaiki jalan kuno langit berbintang dan kembali ke dunia roh sejati. Chu Xingyun tidak bisa berharap untuk melihat orang tuanya, putrinya, dan teman-teman dan keluarganya. Dengan bantuan Taiksu Link Python, setiap breakpoints jelas tidak menjadi masalah, selama ada cukup waktu, mereka dapat diperbaiki. Sebagai makhluk kosong, jalan kuno langit berbintang ini adalah rumah pemakan roh yang terlalu kosong. Dia sangat akrab dengan semua yang ada di sini. Mengontrol Taiksu menggigit roh Python, Chu Xingyun berkeliaran di kekosongan yang tak berujung, mencari bintang baru, kuat, yang cocok untuk pembentukan arai roh teleportasi. Saya tidak tahu berapa lama untuk menempuh semua jalan, tetapi ketika Chu Xingyun akhirnya menemukan bintang yang cocok untuk membangun situs transmisi, dia tiba-tiba merasa bahwa ada fluktuasi kehidupan yang sangat akrab di kehampaan di depan sisi kanan. Gelombang lemah. Dengan sedikit kerutan, Chu Xingyun menepuk Taiksu Devouring Spirit Python dan bergegas menuju fluktuasi kehidupan yang samar. Ada keheningan di langit berbintang yang gelap dan di antara kehampaan yang kacau dan aliran turbulen, meteorit besar dan besar, seolah-olah tidak ada beban yang tergantung di kehampaan. Di antara meteorit yang berantakan, tidak beraturan, dan padat, sebuah peti mati es berwarna biru ditutupi dengan goresan di permukaan dan menggantung di kekosongan. Melihat peti es besar, mata Chu Xingyun melebar dengan tajam. Melihat sekeliling, di dalam peti es besar, sesosok kurus telah memasuki kondisi sekarat. Tidak ada yang tahu berapa lama peti mati es besar ini mengapung di kekosongan ini, tetapi orang-orang di peti mati es lemah, hanya menyisakan satu napas terakhir, dan mereka dapat mati kapan saja. Melihat peti es besar, Chu Xingyun menangis dalam sekejap. Sosok di dalam peti es tidak ada orang lain, itu adalah ibu dari kelahiran Chu yang tidak disengaja, Ye Qianhan. Melihat dari dekat bagian dalam tutup peti mati peti es, sebelum jatuh tertidur lelap, Ye Qianhan menggunakan darahnya sendiri untuk meninggalkan garis penulisan pada tutup peti mati. Jangan menyesali kebaikan hidup ini. Bersedia melakukan perjalanan sendirian. Dalam mimpi Yuan, Ning Qingtian tidak hidup sampai King. Melihat beberapa baris cetakan kecil Juan Xiu, Chu Xingyun membasahi matanya hanya sesaat. Sangat toleran, Chu Xingyun memasukkan peti es ke ruang reinkarnasi, dan kemudian bergegas menuju bintang yang baru ditemukan. Dalam ruang reinkarnasi, Chu Xingyun mengorbankan api lubang hitam, menghancurkan peti mati es besar, dan dengan lembut memeluk Ye Qianhan. Merasakan dinginnya seluruh tubuh, malam Qianhan tanpa jejak kemarahan, air mata Chu Xingyun tidak bisa membantu jatuh seperti hujan. Apakah retribusi ini? Seharusnya, dia meninggalkan Ye Qianhan, jadi saat ini, dia juga sengsara, ditinggalkan oleh Sui Liuxiang. Melihat King Li abadi, Qianhan yang cantik, Chu Xingyun menangis. Apa yang diungkapkan oleh puisi kecil ini adalah kerinduan Ye Qianhan untuk Chu Xingyun, tanpa keluhan dan penyesalan, mengetahui bahwa dia akan mati, dan dengan berani memulai jalan kuno langit berbintang ini. Jika bukan karena kebetulan, jika bukan karena Chu Xingyun yang kebetulan melihat di sini, Ye Qianhan pasti akan mati di jalan kuno langit berbintang ini, mengambang selamanya. Mengambil sebotol empulur batu tanah, Chu Xingyun dengan lembut bersandar pada mulut Ye Qianhan dan mencoba membuatnya minum. Selama dia bisa minum empulur bumi, dia selalu bisa diselamatkan, setidaknya, dia juga bisa menggantung hidupnya. Namun, meskipun krisoprase bumi tercurah, Ye Qianhan sudah kedinginan dan anggota tubuhnya kaku, dan bibirnya tidak bisa dibuka sama sekali.
Bagaimana dia bisa minum krisoprase bumi ini? Sambil menghela nafas, Chu Xingyun mengambil botol giok, menuangkan mulutnya ke empulur batu bumi, dan kemudian dengan lembut menurunkan tubuhnya, menghadap bibirnya, dan meletakkan empulur batu bumi di udara ke perut Ye Qianhan. Saat sumsum batu bumi menembus, Chu Xingyun akhirnya lega, dan awan merah muncul di wajahnya yang tampan. Meskipun Ye Qianhan melahirkan seorang putri untuknya, dalam ingatan, Ye Qianhan benar-benar aneh bagi Chu Xingyun. Oleh karena itu, ketika bibirnya dicetak tipis pada bibir merah muda Ye Qianhan itu seperti mencium seorang wanita yang benar-benar aneh, namun cantik menawan. Setelah menutupi wajahnya yang panas, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Sejujurnya, pada saat seperti itu, melihat puisi kecil Ye Qianhan, Chu Xingyun sangat tersentuh. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel. Terima kasih.